langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatul ahlul iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Perkasa yang telah melimpahkan kenikmatan yang luar biasa pada kita pada sore hari ini. Moga-moga senantiasa kita mendapatkan kebarokan dari aktivitas yang kita lakukan. Amin. Kita buka jasa kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bahi'un nafsaka 'ala yakunu mu'minin. Inna sa'nunassil 'alaihim minas sama'i ayatan fadhalat a'naquhum laha khadi'in. Wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Faqad kadzabu fasayatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim. Wa idh nada rabbuka Musa ni'til qaumadh dhalimin qauma fir'aun alla yattaqun qala rabbi inni akhafu ayyukadzibun wa yadhiqu sadri wa la yantiqu lisani farsil ila Harun walahum alayya dhanbun fa khafu ayyahtulun qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un fa'tiya fir'auna faqula inna rasul rabbil alamin an arsil ma'ana bani Israil qala alam rabbika fina walidan wala bi'ta fina min umurika sinin fa'alta fa'lataka allati fa'anta wa anta minal kafirin qala fa'altuha idaw wa ana minadh dhallin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Perkasa. Anzala sakinata fi qulubihimul imana ma'a imanihim. Sungguh Allah telah menurunkan sakinah itu kepada kita kalau kita senantiasa mendekatkan hati kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum, kiat berikutnya seseorang untuk tetap istiqomah di jalan dakwah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalau orang tadi senantiasa ihtimam ahwalul qulubihim. Kalau mereka itu senantiasa ihtimam atau memperhatikan kesehatan daripada hatinya. Hati yang sehat itu akan membuat seseorang itu akan menjadi cerah pandangannya ya di hadapan ya dunia ini. Yang oleh kata Allah, wa hadza basairul linnas. Ini merupakan basair. Basair itu apa? Mata hati yang tercerahkan kalau seseorang itu bisa memelihara hati. Ada beberapa ya akobat apa? Kendala-kendala seseorang itu untuk bisa memelihara hati. Terutama pada bulan Muharram ini, bulan haram ya. Jadi bulan haram itu min arba'atin hurum, yaitu dari 4 ya bulan haram. Bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Itu bulan haram. Maka kalau kita beramal daripada bulan itu, kita akan dilipat gandakan ya pahala kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menurunkan kebaikan yang luar biasa pada bulan-bulan ini. Karena itu ikhwan fillah, ada beberapa amalan hati yang harus kita perhatikan supaya kita tetap bisa istiqomah.
la yastaqimu iman abdi hatta yastaqimu lisanahu. Tidak akan istiqomah imannya seorang hamba sampai dia istiqomah dengan lisannya. Wala yastaqimu lisanahu hatta yastaqimu qulubuhu. Dan dia tidak akan bisa istiqomah ya lisannya sampai dia istiqomah dengan hatinya. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau kita kemudian mengaku beriman dan tetap istiqomah, maka hati itu harus dijaga. Ala fil jasadi mudghatan wa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa manusia itu di dalamnya ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh ya badan manusia itu akan menjadi baik. Kalau segumpal daging itu busuk atau jelek, maka kemudian seluruh jasad kita pun juga akan menjadi buruk atau jelek. Ala wahyal qalbi. Maka ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya sihatul qulub atau sehatnya hati itu merupakan perkara yang sangat penting di dalam agama ini. Karena orang masuk surga itu perkara hati, masuk neraka pun juga masalah hati. Karena apa? Niat yang keliru meskipun harus mengorbankan seekor lalat itu bisa masuk neraka. Tapi kalau niatnya benar, dia tidak mau berkorban dengan lalat, kemudian dia dibunuh, ternyata kemudian dia masuk surga. Orang masuk surga karena lalat, masuk neraka pun juga karena lalat. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Karena semuanya itu tergantung pada niat. Karena itu ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum. Sekarang ini kan fenomenanya macam-macam ya. Kalau ada orang itu kemudian menganggap rumah itu angker, maka lama-lama rumah itu jadi angker beneran. Kenapa kemudian ya rumah itu menjadi angker? Karena orang takut ya kepada rumah itu. Kalau orang itu takut, maka itu menjadi pintu setan untuk bisa masuk. Innamas syaitanu ya yukhawifu awliya'ahu wa la takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Setan itu ya kerjanya hanya bisa menakut-nakuti ya daripada manusia saja. Karena itu jangan kamu takut pada mereka, tapi kamu takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin. Kalau kamu itu benar-benar beriman ya. Dan iman itu adanya di dalam hati. Kan ada beberapa rumah yang dibiarkan begitu saja, lama-lama kemudian ya tiba-tiba kalau malam Jumat ya tiba-tiba ada gending, gamelan, anak yang menyanyi dan sebagainya. Saya sudah diputus lama rumahnya, tiba-tiba kalau Jumat kliwon, Selasa kliwon, itu tiba-tiba ngurut menyala sendiri. Kan ada gitu kan? Ya. Bahkan ada juga yang kemudian ketika orang itu lewat di situ, ada yang kelipang. Timparan ini juga tidak ada. Ya, bahkan kemudian tiba-tiba ya, ada aktivitas di dalam, gaduh dan sebagainya. Beberapa hari ini ada berita, tiba-tiba dalam rumah itu ada ya tarian joger Bali itu. Itu kemudian itu racing hotel trip apa-apa itu ceritanya apa konser dan sebagainya itu sudah mulai muncul semua. Kenapa? Karena orang merasa takut. Dulu ketika zaman Gestapo orang takut itu kemudian muncul ceritanya itu beraksi. Di utaranya alun-alun dulu ya orang kalau mau berangkat ke masjid Jamek itu di golek konco karena apa enak gundul keringis ya jadi enak orang belanja kemudian tiba-tiba ya apa itu tasnya keranjangnya itu jatuh dan ketika yuk keranjangnya jatuh dibuka ternyata ada ya, kepala sih meringis gitu ya. Itu zaman Gestapo dulu karena penjelan tahu Jalan Wahidin ya Jalan Wahidin sampai ke stadion itu bekas pembantaian dulu. Arena pembantaian sampai alun-alun sehingga kemudian orang menganggap itu sebagai daerah yang angker. Ketika orang takut maka setannya itu membuat huru-hara
Nah, karena itu ma'asyiral muslimin namanya maqaid as-syaitan. Dan ini sekarang sudah muncul lagi. Kalau muncul berarti marak ya yang namanya makhofib. Makhofib itu adalah ketakutan yang merajalela di kalangan umat ini. Allah kan mengatakan wala takhafuhum, jangan sekali-kali kamu takut. Wa khafuni, tapi kamu takutlah hanya kepada Allah. Coba jangan bayangkan sekarang, berapa banyak orang sekarang yang stres itu ya. Kemarin tuh visanya Haji Furoda itu ditolak. Kadung bayar 400 juta, 500 juta, yang bayar 1 M dan sebagainya hanya untuk supaya antriannya maju. Ternyata kemudian visa itu ditolak oleh Saudi. Sehingga orang yang kemudian sudah bayar mahal, akhirnya kemudian hajinya ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Bahkan kemarin ada seorang Madura itu yang kemudian tanpa bisa masuk oleh sopir taksinya, ya betul nih yang padang pasir. Dan ketika ya, diparani oleh patroli polisi sudah mati deh, kosong, dehidrasi. Ya. Karena apa? Yaitu tadi sekarang kegas-kegasan gitu. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat banyak fenomena sekarang ini, ya kadang-kadang membuat kita harus kembali lagi bahwa istiqomah tentang hati itu berkaitan dengan apa? Ruhama ubainahum, yaitu supaya kita bisa ruhama, ya, bisa memberikan kasih sayang kepada sesama. Dan itu akan menutup supaya kita kemudian tidak takut ya kepada maqaid atau tipu daya setan. Dari fenomena dodok-dodok di Kerawang, ya, sampai kemudian berbagai macam ontran-ontran rumah angker dan sebagainya. Sampai kemudian yang berkaitan dengan ya orang mulai berjudi lagi dengan sangat marak sekali. Bahkan kemudian di perairan Masa Lembu ditemukan 30-an kilo ya sabu-sabu. Berapa? Ya apalagi 2 ton ya. Itu kalau kemudian sampai mendarat ya di pantai bisa jadi bancaan tidak karuan. Iya pada. Artinya apa? Bangsa ini mengalami banyak sekali cobaan dari Allah SWT. Karena itu ma'asyiral muslimin, apa yang harus kita perhatikan supaya hati kita ya tetap sehat dan kita kemudian terhindar dari macam bala yang terjadi apalagi pada bulan haram seperti sekarang ini. Yang pertama yaitu kita tidak boleh syirik. Al-syirku billah. Luqman berpesan pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun. Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik, karena syirik itu adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling agung, ya, kezaliman yang paling ya pucuk langit sendiri. Sehingga kalau orang itu meminta, menyeru, memohon, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pasti pengharapannya akan putus. Ya, karena itu berapa banyak sekarang ini ya banyak sekali saudara kita lihat ya, bapak-bapak antri pertalite, ibu-ibu antri gas, anak-anak kita antri mencari pekerjaan, hampir berdoa antri. Iya benar. Kalau kemudian sudah seperti ini, apalagi kemudian pajak naik sangat tinggi sekali, sedang kekayaan ya seseorang itu kemudian sangat timpang sekali. Nah ini ma'asyiral muslimin, ya maka kita harus berusaha untuk menata hati supaya tidak gelap mata. Gelap mata yang paling jelek itu apa? Kalau kita melakukan kesyirikan, yaitu meminta sesuatu kepada selain Allah SWT. Kemudian yang kedua, ya hati itu kita jaga supaya apa? Supaya kita tidak gampang marah. Supaya kita tidak gampang marah. Karena marah itu ujung-ujungnya apa? Neraka dunia. Coba jenengan cermati hadis Rasulullah SAW. La taqdhab, la taqdhab, la taqdhab, walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kalau kamu kemudian bisa menahan marah, walakal jannah, kamu pasti akan mendapatkan surga. Mafhum mukhalafahnya, arti sebaliknya, kalau kamu kemudian tidak marah dan kamu kemudian bisa menahan hati, ya wal kadhiminal ghaid, bisa menahan marah, maka kamu akan mendapatkan surga. Dari 8 pintu surga itu ada salah satu pintu itu namanya kadhimul ghaid, yaitu pintu bagi orang yang bisa menahan marah. Bayangkan sampai pintu saja ya ada kadhimul
ghaib, yaitu pintu yang mampu kita menahan marah. Karena itu Ikhwan bilang, kalau orang itu kemudian gampang marah, gampang terpancing. Ya, kalau gampang terpancing, gampang untuk diadu domba. Coba jangan lihat aja ya, peristiwa 85 ketika Borobudur itu dibom itu ya. Ya itu kemudian kan ya salah satu yang buta itu Abdul Qadir dan kemudian juga Al-Habsyi itu ya. Ya kemudian direkrut ya beberapa jenderal kemudian menjadi ketua Ikhwanul Muslimin Indonesia itu ya. Yang buta itu ya. Itu kemudian terlibat. Tapi pelakunya sendiri yang namanya Ibrahim sampai sekarang nggak tertangkap. Dan orang kemudian ya terprovokasi sehingga ini terjadi apa? Ya terjadilah yang namanya kutub yang sangat ekstrim dan kutub yang sangat ya tidak ekstrim. Ujung-ujungnya apa? Bisa dilakukan konflik horizontal. Mungkin Pak Karno yang umurnya sudah sepuh 85 bisa menangi ya. Karena adanya peristiwa Tanjung Priok ada 85 kemudian muncul yang namanya peristiwa Borobudur tadi. Belum lagi membacakan Boila. Ya, membacakan Boila tahu ya. Yang itu kemudian menimbulkan ya banyak sekali ya kelas horizontal yang sangat luar biasa sekali. Ada itu Ikhwan bilang, tapi isu itu kemudian sekarang sudah nggak terlalu payu lagi. Ya, sudah mulai nggak terlalu, karena itu Amerika dan sebagainya ya itu berusaha untuk kemudian membuat konflik di negara-negara ketiga itu tidak berhasil karena dibuat dengan cara yang lain. Caranya apa? Karena sekarang mereka itu sangat krisis sekali dengan sumber energi, maka sekarang mereka berkonsentrasi untuk berebut energi antara satu negara dengan negara yang lain. Ujung-ujungnya apa? Ya itu nanti akan terjadi banyak sekali ya pemberatan ya daripada pajak, ya pemberatan ya daripada berbagai macam mekanisme untuk mencari kerja dan sebagainya. Ya, ujung-ujungnya apa? Banyak orang kita itu yang diadu domba, aparat dengan rakyat. Mudah kan itu? Ya, apalagi kemudian ya banyak sekali berseliweran yang berkaitan dengan fasilitas itu akan membuat ya, orang itu akan kemudian banyak sekali terpincut. Saya tadi kan ikut upacara kesaktian Pancasila itu, saya tugas kesehatan kan. Saya lihat itu pejabat itu kan ketika kemudian naik mobil yang mewah, turun itu dibuka nih, dinak-nak nih, itu kan cuma sebentar kan. Iya pada. Ya. Nanti sebentar lagi ya 10 tahun, paling lama 20 tahun sampai pensiun. Kira-kira nek kulino dinak-nak nih kemudian tidak penak itu kira-kira enak apa enggak? Nah, itu enggak enak blas. Nek jenengan kulino yang pasar ya kulino blonjo atau kulino kampung dengan orang juga naik turun apa enggak terasa apa-apa. Iya pada. Karena apa? Kita melihat orang itu setara. Tapi kalau orang itu diperlakukan ya dengan sangat beda sekali, tiba-tiba menjeglek begitu, nah itu akan membuat mereka itu sangat stres. Ya, kayak Pak Dadak tadi ketika kemudian keluar, pengawalnya banyak sekali. Ya, pengawalnya harus telepon bawa ini. Ya, itu membuat vibe atau suasana orang itu menjadi apa? Ya, bangga, tidak apa-apa itu wajar. Tapi tidak lama ma'asyiral muslimin. Kalau kemudian hati itu kemudian tidak kita tetapkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya karena apa? Dunia itu kan cuma qulillahumma malikal mulki tuti mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Jadi semua kerajaan itu diberikan Allah, ditinggikan, diambil oleh Allah. Itu sesuatu yang biasa. Jadi dunia itu seperti cokro manggilingan, kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak enak. Ya kadang-kadang orang itu meneng nih, tapi tiba-tiba menghadapi orang yang ngomongnya nih. Ya. Jadi semuanya itu berputar-putar, enggak pernah ada yang enak terus enggak ada. Coba jangan lihat, kira-kira ada enggak orang itu yang sejak lahir jadi bayi sehat bahagia, remaja ketika kemudian anak-anak ceria, remajanya bisa berfoya-foya, jadi pemuda dia ya, berpesta pora, jadi orang tua dia kaya raya, kemudian mati masuk surga. Ada enggak? Lahir ini. Bayi ini lahir itu aja dicokot nyamuk ini nangis. Iya benar. Kalau dia gatel itu mesti bingung. Kalau dia kemudian itu lapar, ya pasti dia akan nangis. Ya.
memanggil pada ibunya. Itu bayi saja yang kemudian masih kecil seperti tadi, ya harus merasakan penderitaan yang namanya apa? Hajat atau kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan tidur dan sebagainya itu harus terpenuhi semua. Karena itu ikhwan fillah, yang kedua ini jangan kemudian dengan lalaikan, ya, jangan sampai kita marah. Sifat orang yang ya dicintai surga yaitu kalau orang itu bertakwa kepada Allah. Wal aqibatu lil muttaqin. Jadi semua ujung-ujungnya itu akan diberikan pahala yang melimpah pada orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwan fillah, ini yang kedua, ghadab. Kemudian yang ketiga, ya jangan sampai kemudian ya kita itu mendapatkan penyakit apa? Al-bukhlu. Bukhlu itu apa? Cetil. Ya, cetil. Ya, cetil itu apa? Bakhil, cetil, pelit, ya. Itu karena apa? Kalau medit, ya kalau orang itu kemudian tidak mempunyai sifat roman, itu akan membuat dia itu akan menjadi, ya istilahnya, kalau bayangkan saja ya, orang yang dermawan itu akan bisa menjadi obat. To'amun jawad dawaun, makanannya orang yang dermawan itu bisa menjadi obat. Bayangkan, hanya untuk ya makanan saja orang yang dermawan itu bisa menjadi obat. Tapi kosok angsulipun, kalau orang itu kemudian sulit, kira-kira apa? Wali aneh obat apa? Paham ya ini ya? Jenengan kemudian makan banyak, lemak banyak yang ngumpul. Kalau itu tidak kita sarofkan untuk bekerja keras, ya kira-kira lemak itu berbahaya apa enggak? Berbahaya. Ya, jadi semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu cuma disalurkan saja. Mulanya ada seorang ustaz atau pak yai biasanya mengibaratkan bahwa kita itu ya seperti semang air saja, cuma menyalurkan air. Coba kalau kita diberikan rezeki ya dengan harta yang triliunan itu, sering jenengan makan kira-kira ya 10 piring atau 200 piring jenengan kuat apa enggak? Sak piring enggak kuman, enggak kuat. Apalagi kemudian sudah sepuh, delok kikil wis mengkiri, ya delok sate wis mengkiri, atau delok gulai ngono. Ada teman saya itu pejabat ndelok gulai langsung mumet, Pak. Kurang mangan itu. Hanya mampu gulainya karena apa? Itu dia kena apa itu sugesti dari teman-temannya. Wah, hati-hati loh, Mas. Makan gulai tengkleng langsung stop. Wah, itu langsung kemudian langsung tertanam dalam jiwanya. Sehingga ketika dia berbau itu horornya itu semua. Ini karena apa? Ketakutan tadi. Karena itu ketika kemudian kita loman, ya loman itu bukan berarti kita memberikan harta itu ya istilahnya tanpa perhitungan, ya bukan. Ya dalam surat Al-Furqan itu dalam mensifati tentang ibadur rahman itu alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina idza anfaqu, adapun orang-orang ibadur rahman atau yang dirahmati oleh Allah, ketika anfaqu atau menginfakkan ya hartanya, itu kemudian diantara yusrifu walam yakturu, tidak berlebih-lebihan dan kemudian juga tidak medit. Wa kana baina dzalika qawama, dia memilih yang tengah. Ya, kalau Ki Ageng Suryo Mentaram itu mengatakan sak madianiae, ya sak madianiae yang pertengahan aja. Supaya kemudian apa? Kita masih bisa menyimpan sesuatu untuk keluarga kan begitu kan. Kalau semuanya kemudian diinfakkan, ya kemudian keluar dari dalam keadaan tengah-tengah, ya dan itu tidak mempunyai tawakal sekelas Nabi Ibrahim, ya repot. Nabi Ibrahim kan sudah sekelas Nabi kan. Ya bahkan nafsunya pun nafsu hubul musibah, cinta pada musibah. Nah tentu sabare masih tarku sikaya. Tarku sikaya itu apa? Meninggalkan sambat itu suapi. Orang sambat ini sabar. Ya. Tapi kalau sabarnya para nabi itu apa?
hubul musibah, cinta pada berdoa supaya menghadapi ya banyak cobaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jenengan mboten berdoa supaya direksa dari musibah. Itu bedanya kita dengan orang Nabi. Jadi udah dipodok nih. Jadi podok nih amok kabeh sampean nanti. Kalau jenengan mau ke sana boleh, tapi yang tingkatan bawah itu jenengan selesaikan terlebih dahulu, yaitu ojo gampang sampai. Nek orang iso yang delok es di palang itu lho, Pak. Ya, kalau di jalan-jalan kan ada es yang di palang itu. Ya. Es kemudian dicorek itu loh. Itu berarti dilarang sambat. Bukan dilarang stok gitu, tapi dilarang sambat. Ya. Karena sambat itu akan membuat jenengan itu menjadi orang yang lemah. Setiap sambat, sel kita itu menjadi melemah. Setiap sambat, seluruh jaringan kita itu akan menjadi rentan. Setiap sambat, imunoglobulin kita yang digunakan untuk daya tahan, itu daya kerjanya menjadi tidak ya efektif lagi. Bayangkan, ini cuma sinis saja membuat kita menjadi sakit. Jenengan konten gebras, wah ini. Terus kemudian jenengan, wah ini mengandung virus ini. Orang mengucapkan alhamdulillah atau mengucapkan ya rahmukallah, ya dikumullah wa yuhlih balakum, enggak ndonga malah apa? Jangan-jangan membawa virus COVID ini. Ya. Jadi kan jenengan takut seperti tadi, seluruh tubuh kita jadi takut semua. Jenengan bakhil, seluruh tubuh kita itu kan jadi bakhil semua. Karena itu ma'asyiral muslimin, berapa banyak orang yang dicoba dengan banyak penyakit karena apa? Sebenarnya berasal dari dirinya. Loh kalau ilmu ini kemudian diwedar, dibuka, orang enak sing loro. Ya benar, orang enak sing loro. Karena apa? Orang itu kemudian kalau sudah sumeleh semua, maka orang itu akan menjadi sehat semua. Jangan lihat orang Asia Tengah ya, golongan ini ya Nurmagomedov ya. Omai Khabib, ya Nurmagomedov itu rata-rata umurnya di sana itu antara 90 sampai 100 tahunan. Suku Hunza itu suku itu usia 60 tahun wanitanya masih bisa melahirkan. Dan itu wanita yang paling tercantik di muka bumi itu suku Hunza. Bukan suku Hansa. Ini suku Hunza. Jadi jenengan nanti prolesir di Pakistan ya. Atau pas jauhlah nanti ya daerah Pakistan, maka jenengan akan melewati daerah pegunungan ya yang berbatasan dengan China itu di situ ada suku Hunza, di mana mereka itu hidupnya nggak pakai target, ya yang penting hanya ya menuruti apa yang menjadi ya alur daripada masyarakat desa itu, ujung-ujungnya sehat semua. Zaman dulu orang-orang kita kan bayangkan dijajah Jepang cuma pakai kaun goni sampai dia atau kabeh ini si urip ini ya enggak ya. Tapi kalau kemudian sekarang pakai watuk jegluk kena COVID mati ya. Apa bedanya orang dulu dengan sekarang? Kalau orang dulu kan makanya juga tidak pakai bergizi ya enggak ya. Wong apa itu kering ya didadekne sayur loh ya enggak ya. Sayur bung itu loh, itu kan toko kering nih. Loh itu kering bareng kayak panda, kayak itu dimakan semua oleh orang Jawa. Sehingga akhirnya apa? Itu membuat mereka itu ya karena apa? Pikirannya sumeleh. Kalau orang itu pikirannya sumeleh, mesti sehat. Orang Badui yang ada di Arab Saudi sana, kenapa umurnya mereka juga panjang-panjang? Ya. Karena mereka sumeleh. Ada sampai nanti ini kan pikir utang, ya, telepon nih, debt kolektor, ujung-ujungnya apa ya? Karena apa? Hidup dengan menggunakan target. Ya, jadi target itu boleh, tapi kan tidak memberatkan. Itu adalah bukhrun apa? Yaitu kalau itu pikir. Kemudian yang keempat yaitu hubud dunia. Kalau dia itu cinta kepada dunia, hubbud dunia, roksu kuli khotiatin. Jadi cinta pada dunia itu roksun apa? Babonan apa? Kullu khotiatin. Semua dosa, kesalahan itu dari hubbud dunia. Berapa banyak raja di dunia ini yang mereka kemudian ujung-ujungnya harus menanggung banyak sekali penderitaan gara-gara apa? Ya menuruti ambisi tak saja. Ronald Reagan, buahkah
dulu Big Valley filmnya itu ya, ya tiap dino Selasa saya dulu ya seneng film cowboy itu ya, pemerannya kan Ronald Reagan gitu ya. Nah, itu orangnya gawakah naik kuda, uripnya piye ya. Sekarang dia kena Alzheimer, mati dalam keadaan tidak ingat apa-apa, malah kekayaannya itu melimpah. Alzheimer itu apa? Lali sangkan marane mati, jadi lali kabeh, bojone lali. Bruce Willis sekarang dalam ya, perawatan istri mudanya dan istri mantan istrinya Dewi Moore itu sekarang berada di rumahnya itu hanya untuk ngawat-ngawati dia supaya dia nggak kecemplung kalen Islami kabeh. Bruce Willis filmnya di Heart itu luar biasa kan? Koyok jiwa kuan dewe, ibakno koyok sekarang pekun. Bojone Angelina Jolie Brad Pitt itu. Sekarang untuk ngancing kan baju saja sulit. Delok bojone sing ayu wis ora iso belas. Sampeyan bojone elek ketok ayu. Sik ketok ayu terus ya. Grade iki seneni kabeh, Pak. Nah, aku basir. Jadi aku basir. Ya la yamutu wa la yahya. Enggak merbutu ngenteni biaya. Christopher Reeve, pemeran Superman. Zaman sampean cilik-cilik kan ada yang Christopher Reeve. Yang kalau terbang iso ngangkat segan dan banyak. Ceblok naik jaran lumpuh sampai segini. Ora iso apa-apa. Untuk menggerakkan semuanya itu dia harus menggunakan mulutnya itu untuk nyebul supaya apa? Bisa memetik tutut itu untuk bisa memerintahkan orang aku pengen ngombe, aku pengen makan. Christopher Reeve pemeran Superman. Itu Superman. Jadi Superman. Bayangkan ya. Jadi hidup ini cuma ya guyonan gitu kan. Dulu gagah prakoso bahasa wis tuwek ya. Ora kon gelayat belas sentak semaput. Berapa banyak guru besar ya yang kemudian dia itu sudah disertasi sekian banyak begitu, ya kenaan jantung bablas ya. Kemarin itu saya bicara dengan seorang pembicara itu umurnya masih muda, tapi kemudian dia sudah pasang ring itu sampai 6. Ya, jauh dengan saya, 15 tahun di bawah saya. Ya. Itu kena ring kenapa? Ya itu tadi. Kadang-kadang urip itu ya terlalu gerangsang, tahu yang gerangsang. Apa dipuing ini, tapi kemudian apa daya seperti pungguk merundukkan bulan. Cuma ngerangkek-rangkek tapi tidak bisa, ujung-ujungnya stres. Karena itu ma'asyiral muslimin, kenapa di dalam Islam supaya orang itu tidak stres itu harus dawamu al-jihad fisabilillah. Kenapa kita harus mendawamkan untuk senantiasa li'i'la'i kalimatillah hiyal ula, mengangkat supaya kalimat Allah itu menjadi lebih tinggi. Karena di Jawa Barat itu kemudian ya sing kemudian menyebarkan Sunda Wiwitan itu sudah banyak sekali. Tahu ya Sunda Wiwitan? Yaitu agama yang menyembah kepada seluruh entitas alam semesta. Jadi kalau Dano itu kemudian dianggap Tuhan, maka dimintai pertolongan. Kalau kayu, batu itu kemudian bisa dijadikan tempat untuk mengalap berkah, mereka minta itu. Ya, dibuat megalit, dibuat sarkofag, dibuat macam-macam. Itu agama yang paling pagan itu seperti itu. Karena itu kalau jenengan pengen melihat peralihannya ya antara agama Sunda Wiwitan kalau di Jawa Barat ya kalau di Jawa itu ya namanya agama Sang Hyang itu, di mana mereka menyembah yang namanya dinamisme dan animisme. Itu bisa dilihat di Candi Sukuh ya, Candi Sukuh, Candi Ketek, Candi Cetok gitu. Nggak sampai pas bulan yang apa itu lewat Karanganyar, yang lewat Sarangan gitu, maka jangan bisa lihat di situ. Itu gambaran berbagai macam corak penyembahan berhala itu ada di situ semua. Jadi gambarnya Candi Sukuh, Cetok dan Ketek itu kalau dilihat itu budaya Hammurabi ada, Akkadia Persia ada, ya kemudian juga ya piramid ya seperti ya orang Peru, Inka, Maya ada semua, Dewa Matahari ada semua,
hampir semua kebudayaan itu kemudian menyembah kepada matahari. Karena apa? Mereka nggak mau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau menyembah Allah berarti apa? Beberapa dunia itu akan hilang di hadapan mereka. Supaya mereka tetap menguasai dunia, maka mereka bisa ngapusi orang dengan menggunakan atas nama dewa atau kepercayaan tadi. Jadi Sang Hyang itu nama lainnya adalah Kapitayan. Kapitayan itu agama namanya di Jawa. Semuanya pasti pakai tu, tugu, watu, tuban. Tuban itu apa? Tukuban. Bahasa Jawanya nama Tuban itu apa? Tuban itu air terjun. Ya. Akhirnya kemudian meleset menjadi coban. Oh ya, coban ini dari kata tuban. Jadi tuban itu sama, yaitu air terjun. Hampir semua pakai tu, ya. Tuhan, itu juga Tuhan. Coba sampai sebut Tuhan itu cepat. Tuhan. Tuhan wali aneh. Ya jadi ma'asyiral muslimin, agama Kapitayan seperti tadi itu Pak Agus Sunyoto ya, guru besar sejarah dari IKIP Malang itu, dia mempunyai buku tentang sejarah Wali Songo, itu diulas tuntas ya tentang bagaimana agama Kapitayan zaman dulu ini kemudian dihidupkan lagi mulai. Ya dihidupkan lagi, ujung-ujungnya apa? Nah ini nanti akan timbul ya banyaknya konflik horizontal. Karena kalau orang itu kemudian sudah percaya pada animisme dinamisme, ya kira-kira dengan Islam nanti tabrakan pada mereka percaya pada laut, larung sesaji, dan dalam Islam tidak boleh. Ya. Mereka kemudian ada juga yang namanya sesaji kepada hutan. Jadi ada hutan Karandono itu yang ada di daerah Surakarta itu, yaitu biasanya nanti kemudian dibelahnya kepada kebo yang gelang tadi. Ya, dan itu kemudian disetorkan kepada sing bau reksa itu. Lalu kalau kemudian seperti tadi, pasti pertumbuhan kepercayaan kaum muslimin. Dan ini akan menimbulkan banyak sekali masalah di kemudian hari. Maka kita ketika berdakwah, ya dakwah kita ya selain harus dengan menggunakan akidah, dan kita pendekatannya juga harus secara lemah lembut. Karena orang itu perlu yang namanya informasi. Kalau orang itu langsung didendeni kira-kira wedi apa enggak? Ya melayu nanti kalau dia ketika berdakwah langsung ditakut-takuti. Itu adalah hubu dunia. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, ya, yaitu adalah riya. Ya, riya itu apa? Yaitu adalah ya dia itu pengen amalannya itu dilihat oleh orang. Coba dalam surat Al-Anfal itu, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertemu dengan musuh, ya kemudian kamu jangan lari, ya fasbutu. Kamu harus mengokohkan kakimu itu untuk menghadapi segala macam mara bahaya. Wadhkurullah, dan banyaklah berzikir kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa atiullaha wa rasulah, dan kamu harus taat pada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, jangan kamu tanazuk. Tanazuk itu apa? Itu saling bertikai. Wa tafsalu, dan kemudian saling berselisih. Wa tathabari hukum, kemudian apa? Ujung-ujungnya kamu akan hilang kekuatan, hilang kewibawaan, hilang semua ya kekuatan potensial yang ada dalam umat ini. Karena apa? Tanazuk ya dan tafasul. Tanazuk itu apa? Berselisih. Tanazuk itu apa? Saling bertikai. Tafasilu tadi itu ya sama, bertikai juga. Watat habari hukum, maka seluruh kekuatannya akan menjadi hilang. Ya wasbiru, karena itu sabarlah. Jadi dakwah itu ya yang dikedepankan adalah sabar. Lah koncone ya kadang-kadang nganjel nih, mangkel nih. Ya, tidak dua mah ya malah ngono-ngono koncone. Ya ora apa-apa, itu tetap harus wasbiru, tetap sabar. Ya, kalau kita tidak bersabar, ya gampang diadu domba. Dulu zaman kolonial Belanda itu antara NU dan Muhammadiyah itu diadu domba gara-gara sarung sama pantoran. Jadi sarung itu NU kan sering pakai sarung kan. Sedangkan Muhammadiyah karena dia mengadop
ya budaya modern ya dari apa itu Rosid Ridho, kemudian juga Muhammad Abduh dan sebagainya, maka ya Ahmad Dahlan itu mengambil kemodernan. Nah itu pakai pantalon atau pakai sarung. Bahwa itu kemudian sampai ada fatwa itu mengatakan kalau pakai pantalon menyerupai orang kafir, maka dia termasuk ya tasawuf dan termasuk kufar, ya kan? Ya, dulu fatwa panas antara NU dan Muhammadiyah tahun ya 30-an sampai tahun 40-an, bahkan berlanjut sampai tahun 60-an, zaman PKI itu hidupkan lagi hanya masalah khilafiyah seperti tadi. Dan itu karena apa? Mereka pemandangannya tidak bisa luas. Nah sekarang malah NU pakai celana biasa, Muhammadiyah juga pakai sarung biasa. Itu sudah tukaran nih akhirnya. Tapi ini bisa dijadikan titik untuk kemudian apa? Saling tanazuk. Kalau sudah tanazuk, ujung-ujungnya apa? Ya nanti akan menjadi apa itu? Terjadi pertentangan salah satu dengan yang lain. LDII misalnya, dulu namanya Islam Jamaah, yang didirikan oleh Abu Ubaidah ya Al-Madikon Lubis. Tapi Lubis itu bukan marga Tapanuli, ya, tapi Lubis itu singkatan luar biasa. Jadi Abu Ubaidah ya Al-Madikon Lubis. Itu kalau kita lihat ngajinya bagus, Bukhari, Muslim. Cuma pada sistem baiatnya, itu kalau nggak baiat pada imamnya, itu dianggap kafir. Dan kemudian hadis yang diambil itu perkataan dari Umar bin Khattab, la islama ila bil jamaah, wala jama'ata ila bil ta'at, wala ta'ata ila bil bai'at. Jadi tidak ada Islam kecuali harus berjamaah, tidak ada jamaah kecuali harus ada ketaatan, dan tidak ada ketaatan kecuali harus ada bai'at. Kalau nggak bai'at, dia anggap kafir. Bayangkan. Tapi kita kemudian juga nggak boleh mengkafirkan mereka, karena apa? Itu kan hak mereka kan, untuk melakukan yang demikian. Nah, kontrolnya dewe yang mempunyai sifat seperti itu, kira-kira jenengan ya mentengkerek, nantang, atau kemudian kita anggap asal saja. Anggap asal. Karena apa? Itu fitnah yang terjadi pada era sekarang seperti tadi. Nah, itu ada salah satu sifat ya daripada khawarij, tapi bukan secara total, hanya sebagian kecil saja. Dan tugas kita itu bukan kemudian menjadi hakim. Nahnu du'at raisal qudat. Kita itu du'at, menyampaikan, diterima enggak apa-apa, ora diterima ya ora apa-apa. Ya. Laisa qudat itu bukan hakim yang memutuskan kamu kafir, kamu bid'ah, kamu ini dan sebagainya. Ta'assub atau kemudian orang itu fanatik itu mengakibatkan apa? Mereka itu saling ya menjatuhkan satu dengan yang lain. Gimana? Seperti dakwahnya HT misalnya, kalau kemudian ya dia tidak memperjuangkan khilafah, berarti itu dakwahnya ya dakwah yang tidak manhajiyah kan gitu ya. Ya kalau di Salafi kalau kemudian tidak menegakkan sunnah, ya maka kemudian ya berarti dia tidak menegakkan. Harus kemudian tauhid dulu, iya tauhid harus kita bina. Tapi semuanya itu yang kemudian ya perlu yang namanya proses yang namanya tadarruj kan bertahap. Tidak harus kemudian sakit kan gitu ya. Jadi kalau orang itu memaksakan, ya kalau kayak sekarang ya kalau menjenengan nanti berhadapan dengan orang HT itu kan atau Hizbut Tahrir kan, berdiskusi apapun, pokoknya solusinya khilafah. Ya, pokoknya solusinya khilafah. Jadi bagaimana ya kemudian ya khilafah bisa menyelesaikan? Pokoknya aturan Islam. Tidak semudah itu Ferguson. Kalau cerita sinetron kan begitu ya, kan tidak semudah itu. Ya. Kalau kemudian semua orientasi itu kemudian saling bersatu, kan tidak ada masalah. Pengen supaya orang itu bisa sholat, ya minta tolong saja berjamaah tabligh, ngorak-ngorak mereka. Orang belum dibuatkan pada Idul Amal, selesai. Iya kan enggak? Kalau kemudian pengen orang itu menjadi politisi yang baik, ya hati itu harusnya kemudian turun memberikan pendidikan politik pada politisi Senayan itu kan. Di bawah bengok-bengok yang konjoni cilik, mending pada politisi di Senayan supaya enggak dilok Gus Dur seperti anak TK. Ya, supaya apa? Mereka bisa paham. Kalau kita mengajarkan sunnah, maka sunnah itu
Ya kemudian itu yang kita ajarkan ya hanya pada satu sudut saja, jangan seperti satu sudut. Kalau di Salafinya Saudi kan yang dipakai adalah ya mazhabnya kan Imam Ahmad, ya benar. Kalau Imam Ahmad kemudian ngajeknya yang Imam Syafi'i, orang Jawa banyak kan Imam Syafi'i kan. Kalau ngajinya itu berkaitan dengan itu, kira-kira nanti ya timbul banyak perbedaan apa enggak? Ada yang sama apa enggak? Imam Syafi'i nyenggol wanita itu batal kan? Imam Ahmad nyenggol wanita enggak batal. Saya repoti, ada teman saya itu, dia itu Imam Ahmad, istrinya itu ya, Syafi'iyah. Benar surat di jaraki, ayo deh, mudune, ya. Itu kan enggak mau enak gitu ya. Perbedaan seperti itu harus disikapi dengan bijaksana. Ya. Seperti kemudian kalau ya kita sholat pun juga begitu. Kalau Imam Malik itu kan digerak ini ya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal setiap mengucapkan Allah itu baru bergerak begini. Kalau nggak mengucapkan Allah, diam saja. Jadi ada dua versi ya. Imam Malik itu alatul julus itu bergerak, tuharik, ya asabi'ahu. Ya tapi kalau kemudian ya Imam Syafi'i itu ya, asyhadu alla ilaha illallah baru begini. Imam Ahmad yang lain itu tulul julus ya, selama dia kemudian duduk seperti tadi. Nah kalau masalah ini tok dinggoe kalian mari apa ndak? Orang mari nanti. Ya, LDII itu sama dengan Muhammadiyah ya. Tulul julus ya. Karena memang ya ngambilnya dari Bukhari dan Muslim. Ngambilnya bagus itu hadisnya. Cuma ada beberapa hal yang berkaitan dengan apa? Konsep baiat berbeda, konsep ini berbeda. Nah inilah yang kemudian harus kita sikapi dengan bijak karena supaya kemudian tidak terjadi yang namanya clash ya, civilization atau clash kebudayaan yang mengakibatkan bangsa kita itu menjadi bangsa yang lemah. Ya, apalagi kesaktian Pancasila itu the founding fathers kita itu sudah memberikan gambaran jelas sekali yang sangat netral sekali sehingga semuanya itu kemudian disintesakan hanya dengan 5 saja. Bayangkan kalau tauhid itu hanya kemudian disikat menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Akhlakul karimah itu harus berdasarkan apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian bagaimana cara menjalankannya? Ya amal jama'i. Amal jama'i itu yang bagaimana? Persatuan Indonesia. Kemudian kalau sudah bersatu enek masalah terus piye? Wa amruhum sura bainahum. Kalau jenengan itu kemudian menghadapi masalah, ya harus bermusyawarah satu dengan yang lain. Untuk apa? Ya al-adalah al-ijtimaiyah. Keadilan yang adil dan beradab. Jadi the founding fathers kita itu merangkum semua inti agama itu kan simpel tadi. Tapi ini kan masih terbuka. Aidit juga bisa menerjemahkan menjadi konsep komunis. Islam pun juga bisa ya menerjemahkan. Karena itu kenapa? Kalau kemudian kita berdakwah, ya Pancasila dan kemudian hanya kemudian diagungkan menjadi satu fondamen saja tanpa kemudian dijelentrehkan menjadi lebih jelas. Karena Aidit pun juga menuduh Islam itu tidak konsisten dengan Pancasila. Iya tidak? Aidit itu tahun 60-an. Dia merasa yang paling Pancasilais. Akhirnya apa? Ya jadi clash nanti. Karena apa? Ya membuat orang itu salah paham. Yang dua itu tidak salah paham karena mereka mengugemi ideologinya masing-masing tingkat bawah itu bisa terjadi yang namanya clash. Ya, ini sebenarnya ada 20-an ya penyakit hati, tapi masih kita bahas sampai ya berapa tadi? Tanya. Ini kan Idul Adha pas jatuhnya Jumat. Ini ada yang bilang kalau nggak Jumatan nggak apa-apa, Jumatan itu gimana? Ya emang nggak apa-apa nggak Jumat. Nggak apa-apa ya. Tapi sampai nggak izin ya nggak tonggoni. Orang oleh kupon nanti. Orang Jumatan ojo dikai daging. Harus. Tapi kalau pikirnya enggak lupa ada Jumatan. Ya, cuma kewajaran kan ada namanya fikih muwazanat. Fikih muwazanat itu fikih keseimbangan supaya kita itu kawong gitu. Orang nyele dewe, ini namanya kawong itu ada. Tapi ini bagi Salafi tidak pas ya muwazanat ini gaya-gaya dewe.
Ya, supaya apa ya? Supaya kemudian kita itu bisa kawong, tahu ya wong Jawa kawong. Kawong itu bisa mengobati satu dengan yang lain. Coba sampai kemudian ya, bersolat Id ya. Berdoa. Jangan tadi kok buatin sholat Jumat menurut fikih begini kok. Saya sudah mau lewatnya mau mewong di bendol. Kalau fikih tidak apa sebenarnya. Seperti ini kan repot. Ya benar. Ini gambaran saja ya. Jadi jangan sampai ini diangkat saja perbedaan yang seperti itu kita sekedar tahu saja, tapi jangan kemudian benar-benar diamalkan. Sebenarnya kan bisa menimbulkan apa itu? Ya banyak sekali. Kalau jenengan nanti di Blitar Selatan, Wonotirto ke atas itu kalau kemudian jenengan sholat, ya apa itu? Bersolat Jumat, nanti kemudian sholat duhur lagi. Ya hormati waktu. Bayangkan, kalau jenengan kemudian nggak ikut itu, ya, kalau menurut Imam Syafi'i kan, ya menurut fikihnya kalau nggak sampai 40 umong itu harus kemudian sholat duhur setelah sholat Jumat. Kalau menurut Imam Ahmad atau Persis itu wong loro yang bisa sholat Jumat. Ya kan beda kan sebenarnya. Setelah demikian, masyarakat muslimin, semoga bisa bermanfaat. Aku lupa hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma biqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.